pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terhitung mulai hari ini, tidak lagi diperkenankan memasuki lokasi tersebut. Kalau kita bicara hitung-hitungan teknis itu ya mungkin sekitar 1-2 bulan bisa dituntaskan. Dan kami berharap bahwa ini bisa tuntas setelah Lebaran. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengadilan Negeri Bau-Bau mengeksekusi tanah sengketa di kawasan eks Pasar Sentral Bau-Bau. Dinas PUPR Kota Bau-Bau menargetkan pembangunan jalan lingkar sepanjang 17 km dapat tuntas bulan April mendatang. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 14 Maret 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Pengadilan Negeri Bau-Bau mengeksekusi tanah sengketa di kawasan eks Pasar Sentral Bau-Bau. Akibatnya, ratusan pedagang harus kehilangan tempat berjualan. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Harul Mulku. Terhitung mulai hari ini, tidak lagi diperkenankan memasuki lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Pengadilan Negeri Bau-Bau kelas 1B, Sulawesi Tenggara melakukan eksekusi terhadap sebidang tanah di kawasan eks Pasar Sentral, Kelurahan Tombak, Kota Bau-Bau, Senin pagi. Selama puluhan tahun, tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Kota Bau-Bau dan ditempati oleh ratusan pedagang. Dalam putusan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau yang dibacakan Panitera, Jurusita Abdul Qadir Sarjana Hukum menyebutkan perkara sengketa atas tanah tersebut dimenangkan penggugat Arifudin melawan pemerintah Kota Bau-Bau dan Forum Peduli Masyarakat Pedagang eks Pasar Sentral Kota Bau-Bau. 1 unit alat berat diturunkan untuk merobohkan ratusan lapak pedagang semi permanen yang berdiri di atas lahan eksekusi. Kepada pemohon eksekusi atas nama Arifudin S.Sos untuk dikuasai seketika. Kemudian sampaikan kepada termohon eksekusi, para termohon eksekusi dan atau siapa yang mendapat hak dari termohon terhitung mulai hari ini tidak lagi diperkenankan memasuki lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa izin atau sepengetahuan pemohon eksekusi atau kuasanya. Dampak dari eksekusi itu, ratusan pedagang harus kehilangan tempat berusaha. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bau-Bau Ibnu Wahid ditemui di lokasi eksekusi, menyebut pemerintah Kota Bau-Bau akan merelokasi para pedagang tersebut di belakang Umnawolio Plaza di atas tanah aset milik Pemkot Bau-Bau yang telah teraspal. Dan alternatif kedua itu di Umnorijoli di lantai 2 karena ada kurang lebih yang mendominasi tempat eksekusi ini adalah pedagang-pedagang yang kering, yang dalam hal ini ada pakaian. Nah itu ada kurang lebih sekitar 30-an lebih yang penjual pakaian di sini. Itu akan dilokasikan di Umnorijoli di lantai 2. Namun ini juga masih tetap kita koordinasikan dengan Umnorijoli sehingga mereka diberi kemudahan untuk masuk di sana. Ibnu Wahid mengatakan atas kekalahan Pemkot Bau-Bau di tingkat kasasi tersebut, dipastikan Pemkot Bau-Bau tidak akan tinggal diam dan akan melakukan upaya hukum sembari mengumpulkan bukti-bukti baru. Proses eksekusi sempat menuai penolakan dari para pedagang, namun bisa diredam oleh aparat kepolisian yang ikut mengamankan jalannya eksekusi. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan. Dinas PUPR Kota Bau-Bau menargetkan pembangunan jalan lingkar sepanjang 17 km dapat tuntas April mendatang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kalau kita bicara hitung-hitungan teknis itu ya mungkin sekitar 1-2 bulan bisa dituntaskan. Dan kami berharap bahwa ini bisa tuntas setelah Lebaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau menargetkan pembangunan jalan lingkar sepanjang 17 km dapat tuntas bulan April dan bisa dimanfaatkan Mei 2023 mendatang.
Kepala Dinas PUPR Bau-Bau, Andi Hamzah Mahmud mengatakan, jalan lingkar tersebut terdiri 4 ruas, yakni ruas Bungi, Sorowolio, Wolio, dan Waborobo. Saat ini 2 ruas telah rampung, yaitu ruas Bungi dan Waborobo. Sehingga kata Hamzah, jika dirata-ratakan, progres pekerjaan ring road itu sudah mencapai sekira 90%. Progres fisik dan keuangan jalan lingkar ini kan sudah ada 2 ruas yang sudah selesai. Ruas di Waborobo dengan ruas Bungi. Tinggal di bagian Wolio dengan Serolio ini yang belum tuntas. Dan posisinya sekarang capaian progresnya itu sudah sekitar 90-an. Kalau kita bicara hitung-hitungan teknis itu ya mungkin sekitar 1-2 bulan bisa dituntaskan. Dan kami berharap bahwa ini bisa tuntas setelah Lebaran dan bisa kita manfaatkan jalan itu mungkin di bulan 5. Pun begitu kata Hamzah, saat ini jalan lingkar ruas Bungi sudah dimanfaatkan masyarakat. Ia pun mengklaim ring road ruas Bungi indah ketika dilewati. Yang belum bisa kita gunakan ini kan di ruas Waborobo karena ada di mana di Wolio itu belum tuntas. Dan saya berharap itu nanti penyediaannya ini sementara mengaspal sekarang, posisi mengaspal sekarang di lapangan, dan saya yakin itu mungkin akhir selesai Lebaran tuntas. Hamzah mengatakan pekerjaan jalan lingkar yang dimulai proses perencanaannya sejak 2021 lalu itu menjadi program utama Dinas PUPR Bau-Bau. Pihaknya pun menargetkan ring road itu bisa diresmikan Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse sebelum berakhir masa jabatannya September 2023 mendatang. Hamzah juga menambahkan jalan lingkar tersebut dikerjakan secara multi-years atau tahun berjalan yang anggarannya merupakan pinjaman Pemkot Bau-Bau kurang lebih 160 miliar rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau imbau warga vaksin hewan peliharaannya agar tidak menjadi penular penyakit rabies. Setiap September, Dinas Pertanian menyiapkan vaksin gratis, namun dengan jumlah yang terbatas. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Dinas Pertanian melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyediakan vaksin anti rabies secara gratis bagi warga Kota Bau-Bau yang memiliki hewan peliharaan. Vaksin anti rabies sangat disarankan bagi warga yang punya binatang peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera agar tidak menjadi penular penyakit rabies. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusliati menyebutkan, layanan vaksin rabies gratis akan digalakan bulan September tahun ini. Ia mengatakan belum ada laporan kasus positif rabies di Bau-Bau, namun demikian sebagai langkah antisipasi pencegahan, pihaknya menggalakkan 2 program, yakni eliminasi anjing liar yang sudah tuntas Jumat lalu dan vaksinasi hewan peliharaan warga yang akan dilaksanakan September mendatang. Makanya di sini perlu adanya vaksin rabies. Setiap hewan penular rabies yang dari 4 anjing, kucing, dan kelelawar, itu harus divaksin. Kalau misalnya pelihara 4 macam itu harus divaksin. Jadi kita kalau digigit, kita tidak takut lagi untuk kena rabies. Paling cuma obati luka. Biasanya kita dari PDHI Sutra itu ada bantuan dari pusat setiap bulan 9 karena hari rabies sedunia. Nah, setiap bulan 9 kalau misalnya ada dana, kami dikasih target biasanya dari provinsi, bagi-bagikan tiap kabupaten kota. Kata Jusriati, guna menjangkau peliharaan warga, petugas vaksin door-to-door di Kelurahan Karing-Karing karena setiap rumah nyaris punya peliharaan anjing, sementara di wilayah lainnya diarahkan datang ke kantor Dinas Pertanian untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dalam setahun, kata Jusliati, khusus vaksin jumlahnya relatif terbatas, alokasi vaksin rabies hanya 100 dosis, sehingga diharapkan warga yang hendak ke kantor bijaksana membawa hewan peliharaannya demi pemerataan jangkauan vaksin tersebut. Jusriati menilai, sejak tahun 2022, masyarakat mulai menyadari pentingnya vaksin bagi hewan kesayangannya, termasuk mensterilkan peliharaannya agar tidak berkembang biak terus-menerus yang dikhawatirkan justru menjadi pencetus rabies di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara menjamin stok beras yang ada di gudangnya dalam kondisi yang aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada puasa dan Lebaran Idul Fitri 2023. Kepala Perum Bulog Sulawesi Tenggara Siti Mardiati
mengatakan telah memprediksi bahwa kebutuhan beras saat bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah masih dapat terpenuhi. Ia mengatakan saat ini stok beras di gudang Bulog Sultra masih ada sekitar 4.500 ton. Stok beras itu dianggap masih aman untuk memenuhi kebutuhan saat puasa sampai Lebaran nanti. Ia juga mengatakan kebutuhan beras masih akan terpenuhi karena dalam waktu dekat pihaknya bakal kembali menyerap beras petani saat panen raya di akhir Maret 2023. Siti menyampaikan dalam menjaga kualitas beras dan mendukung penyerapan beras petani, Bulog Sultra terus memasok beras kepada pedagang di pasar yang menjual langsung ke konsumen sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta melakukan pasar murah. Dijelaskan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau biasa disebut dengan operasi pasar, Bulog menjual ke pedagang di pasar dengan harga Rp8.300 per kilogram dan dijual oleh pedagang ke konsumen akhir minimal harga enceran tertinggi atau HET sebesar Rp9.450 per kilogram. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton ini, kami kembali sampaikan pokok-pokok berita. Pengadilan Agama Bau-Bau mengeksekusi tanah sengketa di kawasan eks Pasar Sentral Bau-Bau. Dinas PUPR Kota Bau-Bau menargetkan pembangunan jalan lingkar sepanjang 17 km dapat tuntas bulan April mendatang. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat pagi.